Oke, jadi ini adalah pertemuan rutin kita dan kita sudah masuk di pembahasan tentang potensial dan masuk di komponen elektroniknya, yaitu sebuah kapasitor. Nah, sebelum kita lanjut, aku ingin mengingatkan bahwa besaran yang kita bahas selama ini itu tidak lain dari gaya, ini F di sini, dia sebuah vektor, kemudian dari sebuah muatan kita juga bisa menghitung medan listrik yang dimunculkan muatan tersebut, ini E. Kemudian selain itu dari muatan kita bisa menghitung potensial atau V. Jadi ini dua besaran ini, medan dan potensial ini sebenarnya variabel yang atau nilai yang sama aja, cuma yang satu adalah sebuah vektor, yang satunya adalah skalar. Nah, kemudian interaksi antara dua muatan tentu ada gaya, dan kalau dua muatan itu berinteraksi tentu juga ada energi di antara mereka. Nah, ini apa namanya hubungannya. Kemudian kalau kita bisa menghitung, kalau kita bisa memiliki persamaan medan listrik E, persamaannya misalnya diketahui, maka kita bisa menghitung delta V, beda potensial, dengan cara melakukan integral. Nah, atau kalau sebaliknya kita mengetahui fungsi dari potensial V, ini fungsinya diketahui, maka dengan menurunkannya sekali terhadap posisi, atau S ini juga bisa X ya, dV per dx misalnya, maka kita dapatkan nilai medan listrik. Nah, tentu di sini medan listrik adalah sebuah vektor. Jadi E, medan listrik ini adalah vektor. Nah, karena itu turunan satu kalinya ini tentu harus diturunkan untuk memiliki arah ya. Jadi di sini ada vektornya. Nah, apa sih aplikasinya? Jadi kenapa kita membahas potensial? Karena memang sehari-hari kita bekerjanya dengan potensial gitu, dengan tegangan. Jadi kalau kalian ingat tegangan bolak-balik dari PLN itu adalah 220 volt. Jadi ini adalah potensial, tidak lain dari potensial. Nah, kita sudah membahas bahwa potensial itu, V itu adalah berbeda-beda nilainya di setiap titik, atau di sini aku tuliskan sebagai X. Tapi bisa juga V itu berbeda-beda setiap titik R, artinya R itu 3 dimensi ya, X, Y, dan Z. Nah, misalnya gambar perbedaan potensial itu yang ada di sebelah kiri ini. Jadi dalam satu ruang misalnya kita punya suatu wilayah di mana beda potensialnya itu digambarkan melalui garis ekipotensial. Jadi ini adalah garis ekipotensial. Nah, garis ekipotensial itu apa? Garis yang menunjukkan nilai yang potensialnya sama. Jadi semua titik yang ada di garis ini, semua titik yang ada di garis ini, nilai potensialnya sama, 20 volt. Jadi semua titik yang ada di garis ini, nilai potensialnya sama, 30 volt. Dan begitu seterusnya, 20, 30, 40 volt. Nah, misalnya sebuah muatan itu melakukan perjalanan dari titik 1 ke titik 2. Kemudian ditanya berapa beda potensialnya gitu ketika dia dari 1 ke titik 2. Nah, beda potensialnya tidak memperhatikan lintasan yang dibentuk. Jadi, apakah lintasannya mau ikut yang biru ini maupun mau ikut yang merah, sama aja beda potensialnya 20 volt. Yaitu diperhatikan hanya 40 dikurangi 20 gitu. Jadi kita tidak memperhatikan walaupun lintasannya dia geser dulu ke sini, kemudian ke sini, geser lagi ke sini, baru ke posisi 2, ya sama aja beda potensialnya tetap 20 volt. Nah, di sini
kalian lihat bahwa ketika muatan tersebut bergerak di daerah ekipotensial, di garis ekipotensial, maka tidak ada perbedaan potensial. Jadi ini sama-sama 20 volt di sini, di A di sini juga 20 volt. Jadi ini perbedaan potensialnya 0. Nah, sementara kalau dia bergerak dari A ke B, posisinya baru ada selisih yaitu sebesar 10 volt. Nah, artinya apa? Perpindahan posisi itu menimbulkan beda potensial. Nah, itu kita lihat juga pada sebuah rangkaian elektronik. Misalnya di sini dicontohkan sebuah baterai. Jadi baterai yang kita pasangkan sesuai dengan arahnya. Ini setiap baterai kan punya potensial. Biasanya yang ditulis adalah kalau baterai besar misalnya dia 3 volt. Sini juga 3 volt. Jadi 3 volt itu apa? 3 volt itu menunjuk beda potensial antara kutub yang minus dengan kutub yang positif gitu. Nah, ini sama di bawahnya baterai yang satunya 3 volt menunjuk selisih dari dua ini. Jadi kalau dua baterai digabungkan berarti kita sekarang punya beda potensialnya adalah ini delta P itu adalah 6 volt. Jadi total. Karena kenapa? Karena di sini kita menggabungkannya secara seri gitu. Nah, kalau digabungkan secara paralel tentu bukan 6 volt tetapi 3 volt saja. Ini kalau sebuah baterai ya. Jadi kalau kita punya baterai ini kita gabungkan secara paralel. Nah, ini jarang kan? Nggak ada biasanya sebuah baterai digabungkan dengan paralel kayak gini. Nah, paralel kayak gini ini 3 volt nih, setiap baterai 3 volt dan dua ujung ini akhirnya juga 3 volt. Ini 3, ini 0 misalnya. Jadi selisihnya 3 volt. Nah, ini mungkin keliru ya, 0 dan 3-nya harusnya bukan kayak gitu. Jadi yang 0 harusnya yang ada di bawah sini nih. 0, ini 3 karena ini positif negatif, yang ini positifnya. Artinya dia makin meningkat ya. Jadi posisinya seperti ini itu akan menghasilkan beda potensial yang 3 volt saja, sama seperti salah satu baterai. Nah, tapi kalau baterainya digabung secara seri seperti yang di sini, kalau yang ini paralel ya, ini paralel, maka kalau digabung secara seri, totalan beda potensialnya tentu semakin besar. Dan biasanya kita menginginkan tegangan itu yang cukup besar kan, atau yang mencukupi kebutuhan. Di sini kalau kita menyalakan lampu di baterai misalnya, kita butuh yang beda potensialnya cukup besar. Nah, ini konsep dari beda potensial di sebuah baterai ya. Nah, sekarang komponennya. Kalau kita perhatikan komponen yang paling sering dihubungkan dengan kapasitor itu adalah komponen ini yang bentuknya kayak gini nih. Jadi kecil-kecil, kalau kalian ada bongkar atau lihat barang elektronik di dalamnya misalnya TV kah, atau di dalamnya radio, atau di dalamnya peralatan elektronik AC, bahkan di dalam motor ya, di motor matic sekarang ini ada komponen kapasitor seperti ini. Dalam kulkas, dalam AC, semua rangkaian elektronik itu pasti biasanya ada komponen kapasitor seperti ini. Jadi ada yang bentuknya bulat seperti ini, ada yang bentuknya pipih, tapi prinsipnya sama. Ini adalah sebuah kapasitor gitu. Nah, apa sih kapasitor? Kapasitor tidak lain dari sebuah sebuah benda yang dia bisa memisahkan dua muatan gitu. Artinya dua muatan ini walaupun mereka saling tarik-menarik, tapi di dalam kapasitor sengaja dipisahkan. Salah satu muatan positif di satu sisi, muatan negatif di sisi yang lain. Jadi ada perbedaan muatan ya di antara sisi kiri dan sisi kanan misalnya. Nah, kemudian karena ada muatan yang terpisah, di sini plus Q tadi, yang di sebelahnya minus Q, maka di antara muatan ini muncul
medan listrik ini gambar yang garis-garis ini ya, ini medan listriknya nih. Nah, muncul medan listrik di sini tentu dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi muncul medan listrik di antara dua distribusi muatan ini. Nah, karena muncul medan listrik, kita bisa menghitung beda potensialnya, yaitu delta VC, beda potensial, sama dengan E dikalikan D. D sendiri adalah jarak ini nih. Ini D. Jadi E dikalikan D itu adalah beda potensial di antara dua distribusi muatan ini. Nah, untuk sebuah kapasitor, medan listriknya bisa dihitung dari Q epsilon 0A. Nah, ini untuk kapasitor keping sejajar ya. Keping sejajar, jadi memang luasannya sudah diketahui misalnya. Ini ada luasannya, kapasitor keping sejajar seperti ini, yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Jadi di antara dua plat ini ada medan listrik. Nah, medan listrik dari plat kapasitor seperti ini adalah Q per epsilon 0A. Nah, kalau kita gabungkan dua persamaan ini ya, karena di sini kita punya di sini kita ada delta VC, E dan D, kemudian di sini ada epsilon 0, A dan E. Untuk menghitung muatannya, maka kita bisa dapatkan Q sama dengan epsilon 0 A delta VC per D. Nah, ini tidak lain dari definisi sebuah kapasitans. Jadi, kemampuan satu bahan atau satu komponen untuk menyimpan muatan. Jadi, ada muatan Q yang dipisahkan dalam beda potensial delta VC. Nah, ini definisi dari kapasitans. Jadi di sini kita punya C sama dengan Q per delta VC. Nah, secara persamaan sebuah kapasitan dari kapasitor keping sejajar tadi atau plat kapasitor itu bisa dihitung hanya dengan mengetahui dimensinya, yaitu di sini ada luasan, dimensi luasan A, dan di sini ada jarak pisah di antara dua plat kapasitor. Sementara epsilon 0 kan ini konstanta. Jadi kita punya di sini D, kemudian di sini kita punya A luasannya. Nah, hanya dengan mengetahui dua ini saja kita bisa menghitung kapasitansi. Jadi kemampuan bahan ini untuk menyimpan muatan nih, dari jarak sejauh delta VC. Itu dari sisi potensialnya ya. Nah, karena itu kita bisa menghitung kapasitansi masing-masing komponen. Jadi kalau kalian lihat di sini ada berbagai macam kapasitor dengan kemampuan menyimpan muatan yang berbeda-beda. Misalnya di sini kalau kita lihat di bagian A, ini kapasitor bisa menyimpan muatan minus Q dan plus Q saja. Nah, kalau yang bagian C ini bisa menyimpan sampai 2Q, jadi minus 2Q, 2Q. Nah, di sini kapasitasnya pun beda-beda. Ada yang hanya C, ada yang 2C. Nah, lagi-lagi ini berarti kan tergantung dari luasannya kan. Di sini cuma tidak digambarkan luasannya, ini hanya skema saja. Artinya kalian nggak bisa menentukan luasannya dari gambar ini. Tapi di sini diberitahu C kapasitansinya, C atau 2C, ada dua pilihan. Nah, kalau kita hitung delta VC atau beda potensial, beda tegangan bisa juga kita sebutnya, beda tegangan di antara dua plat ini, maka kita bisa gunakan rumus yang sederhana tadi, yaitu delta VC ini adalah Q dibagi C. Jadi di sini untuk yang bagian A kita punya Q dan minus Q. Nah, jangan bingung dengan minusnya, karena sebenarnya yang dimasukkan dalam persamaan ini hanya Q-nya saja. Jadi kalau kita melihat kapasitor di bagian A ini, berarti dia persis untuk untuk yang bagian A. Ini ya, misalnya aku tuliskan di sini. Untuk yang bagian A, delta VC-nya memang Q per C saja.
minusnya tidak bisa dimasukkan. Nah, untuk yang bagian B di sini delta VC-nya adalah ini plus minus sama, berarti kita punya Q dibagi 2C. Dan tentu ini adalah setengahnya kan, Q per C. Kalau yang awal tadi Q per C. Nah, untuk yang C, kita punya delta VC sama dengan 2Q dibagi dengan C. Jadi ini walaupun ada minus, tidak kita masukkan. Dan ini berarti 2 kali Q per C. Q per C ini setengah, ini 2 kalinya. Nah, yang D bagaimana? Yang D kita punya delta VC sama dengan 2Q muatannya di kedua sisi ini dibagi dengan 2C. Otomatis ini hanya Q per C. Jadi kalau ditanya urutkan delta VC dari yang tertinggi sampai terendah, berarti kita punya di sini yang tertinggi adalah yang C. Ini kemudian yang terendah adalah setengah QC. Jadi urutannya adalah C, kemudian D, D itu sama dengan A, D atau A, baru kemudian B, B yang paling kecil karena setengahnya. Nah, ini mengurutkan saja beda tegangan di antara dua plat kapasitor. Nah, untuk kapasitansi sendiri C di sini satuan farad nih ya yang bagian atas. Jadi satuan dari kapasitansi adalah farad atau kolom per tegangan volt, kolom per volt. Nah, ini contoh sederhana dan aku harap ini tidak menjadi kesulitan bagi kalian. Misalnya kapasitor keping sejajar, kapasitansinya ya. Jadi walaupun nggak disebutkan, kalian lihat di satuan, ini ada farad, berarti ini kapasitansi dengan jarak antar kepingnya ini diberitahu 0,05 mm. Nah, ini jarak yang sangat kecil ya, karena itu kapasitor bisa berupa komponen yang kecil pula. Nah, hitunglah Q jika disambungkan dengan baterai 1,5 volt. Nah, lihat di sini. Kapasitor itu kalau nggak disambungkan dengan baterai, dia tidak bisa memiliki muatan. Jadi, atau disambungkan dengan arus apapun dari baterai, dari PLN misalnya, maka kapasitor itu tidak memiliki muatan gitu. Dia hanya benda biasa aja. Nah, ini kalau disambungkan dengan baterai 1,5 volt berarti kita punya sumber tegangan atau beda potensial di antara keping tadi sebesar 1,5 volt. Nah, yang ditanya adalah hitunglah Q-nya. Ya, ini ketukar ya, ini harusnya yang A. Hitunglah Q-nya. Jadi Q-nya sendiri adalah C dikali delta V. Ini dari hubungan tadi, kapasitans Q per delta V. Ini dibalik aja. C-nya 1,0 kali 10 pangkat min 6, karena ini mikro ya. Dikalikan 1,5 volt. Ini tegangannya. Lupa tuliskan. Nah, hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 atau 1,5 mikro kolom. Nah, ini muatan yang tersimpan. Nah, ingat muatan yang tersimpan itu ada di dua sisi ya. Jadi ini katakanlah di sini yang positif, sini yang negatif. Nah, di sini positif 1,5 mikrokolom, yang di sini negatif 1,5 mikrokolom. Itu muatannya. Yang tersimpan di mana? Di keping ini. Jadi muatannya ini tersimpan persis di kepingnya ini. Nah, di tengah ini ruang kosong. Nah, bagaimana proses kita mengisi kapasitor? Jadi, kalau kalian pertama kali menyalakan alat elektronik apapun, pertama kali memasang baterai ke dalam alat tersebut, entah itu remote control, misalnya remote TV, AC, kipas angin, kalian pasang baterai, maka di dalam rangkaian tersebut terdapat kapasitor. Misalnya kapasitor keping sejajar seperti ini, maka yang terjadi adalah setiap sisi dari kapasitor tersebut diberi muatan. Nih, diberi muatan positif. Ini yang lain, sementara yang lain sisi sebelahnya diberi muatan negatif. Nah, apa yang terjadi? Kita akan menggunakan model ini untuk sebuah rangkaian elektronik. Jadi, kita memodelkan arus yang mengalir itu adalah arus dari muatan positif
Makanya kalian melihat di sini ada lingkaran positif, nih seakan-akan menaiki tangga. Jadi ini tidak lain dari muatan positif yang masuk ke dalam baterai. Di dalam baterai, muatan positif tersebut melewati beda potensial sebesar delta V dan energinya akan meningkat gitu. Jadi setelah keluar di baterai di bagian yang positif, energi dari muatannya itu meningkat dan ini karena sudah melewati delta V. Nah, ketika keluar di sini disambungkan dengan kabel, kemudian yang ditempelkan di plat kapasitor di sini plus, maka di bawahnya tidak ada mengalir ya karena ini vakum, ruang kosong. Maka di bawahnya karena di sini plus, otomatis dia akan menarik yang bagian elektron yang ada di bawah sini untuk muncul di plat kapasitor ini. Nah, karena ditarik bagian elektron, otomatis yang bagian bawah semuanya negatif. Dan begitulah prinsip arus yang mengalir karena di sini negatif sehingga muatan positifnya nanti akan menuju ke sini. Dan terus ini naik lagi gitu. Nah, sampai apa? Sampai kapasitor tersebut bermuatan penuh, yaitu saat tegangan dari kapasitornya ini delta Vk itu sama dengan tegangan baterainya. Jadi ketika kita menghubungkan sebuah kapasitor dengan baterai, maka tegangan di antara dua plat ini itu akan sama dengan tegangan dari baterainya. Jadi plus minus. Misalnya baterainya tadi adalah 3 volt. Di sini kita ambil titik acuan 0, di sini kita ambil titik acuan 3. Berarti di sini juga punya beda tegangan 3 dan 0. Jadi kita punya tegangan yang nilainya sama. Nah, ini kasus di mana sebuah baterai diisi gitu. Nah, pertanyaannya adalah misalnya kita punya rangkaian seperti ini, 6 volt baterai, kemudian disambungkan dengan sebuah plat kapasitor, kemudian diukur beda potensialnya antara titik A, ini titik A di sini ya, dengan titik B yang miring. Jadi ada perbedaan posisi nih, A di sini, B di sini. Kemudian ditanyakan berapa beda potensial tegangan, beda potensial atau beda tegangan antara titik A dan titik B. Jadi delta VAB nilainya berapa. Nah, ada beberapa pilihan di sini, A 6 volt, B 6 tan 30, karena ini ada sudutnya, atau sudutnya dipakai sin atau dipakai cos, atau dibagi 6 sin 30, atau 6 per cos 30. Nah, coba kalian pikirkan sebentar. Ini kalau kalau ditanyakan beda potensial antara titik A dan B, maka yang dihitung itu bagaimana gitu. Ada beberapa pilihan tadi yang aku berikan pooling sebentar. Nah, sekarang coba kita berikan jawaban kalian. Nah, silakan bisa dipilih di antara 6 pilihan jawaban ini mana yang benar. Apakah 6 volt, 6 tan 30, atau 6 sin 30, atau 6 cos 30, atau 6 dibagi sin 30, atau 6 dibagi cos 30. Jadi, coba pikirkan sebentar, kemudian pilih mana yang menurut kalian benar. Antara apa beda potensial antara titik A dan B. Ini gambarnya di sebelah sini titik A dan B dan mereka membentuk sudut 30 derajat.
Nah, ini contohnya memang baterai dengan plat kapasitor keping sejajar ya, dan itu yang kita pakai. Ini baterainya 6 volt, ini plat kapasitor kepingnya sejajar. Nah, ini kalau 3 dimensi digambar, gambarnya kayak gini. Satu keping di atas, kemudian satu keping lagi di bawah. Nah, kayak gini. Otomatis karena yang atas sambung ke plus, maka yang bawah minus ya. Tapi yang ditanyakan adalah beda potensialnya saja. Antara titik A dan titik B dari dua plat kapasitor ini. Oke, kita tunggu sampai semuanya menjawab. Tunggu sampai 40 orang menjawab semuanya.
Oke, jadi kita tunjukkan hasilnya. Full and polling. Mana yang benar? Coba kalian bisa lihat jawaban kalian semua. Di sini apa namanya? Jawaban yang paling banyak adalah yang C dan D. Jadi yang C ini 34%, yang D 34% juga, yang A 5%, yang B 18%, yang E dan F kecil ya 3%, dan ini 5%. Nah, kalian bisa lihat jawaban ini apa namanya, bahwa yang paling banyak 6 sin 30, 6 cos 30 ini keliru gitu. Jadi jawaban yang benar bukan ini. Kenapa? Karena seperti yang kita pahami tadi, yang dimaksud dengan beda potensial itu tidak memperhatikan lintasannya. Jadi sekali lagi ya, untuk beda potensial yang diperhatikan hanya selisih di antara dua titik ini. Jadi tidak peduli dia mau lintasan miring seperti ini, atau dia jalan dulu ke sini kemudian ke sini misalnya, atau yang ditanyakan antara titik A dengan titik yang di sini misalnya. Yang diperhatikan hanya bedanya saja antara dua keping ini. Nah, di dua keping ini nilainya sama, 6 volt di sini 0. Jadi kalau ditanya selisihnya, ya tentu selisihnya itu hanya 6 volt saja, tidak ada kita perlu menghitung sudutnya berapa. Walaupun titik yang ditanyakan berjauhan seperti ini ya tetap aja beda potensialnya antara dua titik ini adalah 6 volt. Jadi jawaban yang benar ini 6 volt. Ini ada dua orang nih yang jawab 6 volt. Berarti kira-kira udah mulai paham bahwa yang dimaksud beda potensial itu apa gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu selisihnya hanya 6 volt saja. Nah, ada yang ditanyakan kan dulu dari apa namanya soal konsep sederhana ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan materi yang ini. Penyederhanaan rangkaian kapasitor. Nah, ini biasanya soal yang paling disenangi, sehingga soal ini banyak sekali muncul. Jadi tugasnya adalah menyederhanakan rangkaian kapasitor. Jadi sebuah kapasitor dihubungkan dengan baterai misalnya. Ini bisa paralel, bisa seri. Ini baterainya katakanlah 3 volt. Dan di sini ada 3 kapasitor, ini dihubungkan secara paralel. Jadi yang ini paralel ya. Kalau kalian mungkin agak lupa, ini paralel dihubungkan dengan baterai 3 volt. Nah, kalau ditanya beda potensial atau beda tegangan di antara dua plat kapasitor ini, di antara dua titik kapasitor, maka tentu untuk yang paralel seperti ini bedanya hanyalah 3 volt semuanya. Jadi disambungkan paralel seperti ini titik tegangannya ya di sini, ini 3, ini 3, ini 3, sementara ini 0, 0, 0, 0. Sehingga apa? Sehingga beda antara dua titik ini perbedaan tegangan delta V untuk yang kapasitor pertama itu sama dengan 3 volt juga. Jadi sama dengan beda tegangan untuk kapasitor yang kedua sama dengan beda tegangan untuk kapasitor yang ketiga gitu. Jadi 1, 2, 3 itu sama beda tegangannya 3 volt. Nah, ya yang terjadi beda kalau dia disusun secara seri. Ini seri. Katakanlah ini 3 volt nih. Maka dari titik atas dan titik bawah ini tentu beda potensialnya atau beda tegangannya 3 volt. Ini volt, ini volt ya. Nah, beda tegangannya tentu 3 volt. Jadi
kayak gini. Nah, tetapi di antara plat kapasitor ini beda tegangannya bukan 3 volt, tetapi berbeda-beda. Katakanlah misalnya di sini 2, di sini 1 volt. Jadi beda tegangannya adalah 1 nih semuanya. Jadi 3 ke 2 selisihnya 1 volt. Jadi di sini delta V1 1 volt. Di sini delta V2 juga 1 volt. Delta V3 juga 1 volt. Nah, ini misalnya. Nah, tentu beda tegangannya akan bergantung pada nilai C-nya, nilai C dan nilai K-nya. Nah, pembahasan ini terlihat sederhana, tapi ini sebenarnya akan sering juga biasanya ditanyakan di dalam menghitung rangkaian. Jadi contohnya biasanya kapasitor tersebut disusun paralel atau disusun seri. Ini contoh yang lain ya. Ini disusun paralel di sini. Sementara yang di sebelahnya disusun seri. Kemudian ditanya muatan yang tersimpan di kapasitor ini berapa. Jadi, kalau muatan yang tersimpan di kapasitor tentu kita harus kalikan kapasitansinya C, ini, dikali kapasitansinya C dikalikan dengan delta VC. Delta VC tentu kita dapat dari baterai ini. Baterainya punya delta VC berapa di sini. Kalau baterainya 3 volt ya dikalikan 3 volt. Tapi ingat kapasitasnya berapa dulu nih, kapasitans kalikan berapa volt baterai. Nah, itu untuk mencari muatan yang tersimpan Q1, Q2 misalnya. Nah, kalau ini disederhanakan menjadi satu kapasitor yang namanya C ekuivalen ya, dan untuk sebuah hubungan paralel seperti ini, C ekuivalen atau kapasitor penggantinya gabungan itu adalah C1 ditambah C2. Jadi kalau dia paralel, C1 ditambah C2. Nah, langsung aja kalau C1 tambah C2, C ekuivalennya jadi 1 kan sekarang. Nah, dan kalau diminta untuk menghitung muatannya sebenarnya jumlahan dari muatan pertama dan kedua dari kapasitor yang sebelumnya. Nah, maksudnya C ekuivalen apa? Kita bisa mengganti dari dua kapasitor seperti ini, sebenarnya hanya cukup dipakai satu kapasitor saja yang ekuivalen. Itu maksudnya. Jadi ini penyederhanaan ya. Dipakainya di mana? Ini biasanya kalau analisis rangkaian elektronik nih baru kepakai. Jadi mungkin kalau teman-teman dari prodi yang lain mungkin akan agak jarang ya pakai ini, tapi mau nggak mau soal ini pasti muncul di fisika dasar. Nah, kalau dia hubungannya seri bagaimana? Kalau hubungannya seri, kita punya gambar seperti ini contohnya. Ya, nah, ingat ya, C ekuivalennya dihitung dengan cara yang berbeda. Jadi 1 per C ekuivalen, yang ini maksudnya kapasitor penggantinya, itu jumlahan 1 per ya. Jadi 1 per C ekuivalen jumlahan dari 1 per C1, 1 per C2. Nah, ini kalau hanya ada 2 kapasitor, tapi kalau ada 3 atau lebih, maka dijumlahkan terus nih penjumlahannya. Nah, bagaimana dengan beda tegangan? Nah, beda tegangan seperti tadi, untuk menghitung beda tegangan pada kapasitor yang disusun seri, kita harus membaginya, membagi muatan dengan kapasitansinya, baru kita bisa tahu berapa delta V-nya. Nah, tentu delta V-nya harus cocok ya, jangan ada yang tertinggal. Misalnya tadi baterai ini adalah 3 volt di sini, maka di bagian atas ini karena dia tersambung dengan yang positif ini adalah 3. Sementara bagian bawah karena tersambung yang negatif ini adalah 0. Kenapa? Sehingga selisihnya di antara dua titik ini 3 volt, sama seperti selisih ujung baterai ini. Jadi ujung baterai ini maksudnya kalau 3 volt ya beda potensial di antara dua titik A dan B ini adalah 3 volt. Nah, bagaimana dengan beda potensial antara titik yang di ujung sini C katakanlah dengan yang di tengah ini antara CD gitu. Berapakah delta V CD? Nah, delta V CD tentu harus dihitung dulu, yaitu Q per C1-nya. Nah, kalau di sini, kalau di dalam
itu di dalam kapasitor yang disusun seri, maka kita punya kesamaan muatan. Jadi kalau kalian perhatikan ya di sini muatannya nih ini sama-sama plus minus. Artinya dia netral kan kalau ditotalkan. Nah, kalau di kapasitor ini yang disusun paralel, maka muatannya itu Q1, Q2 yang dicari. Nah, kenapa? Karena bisa jadi antara Q1 dan Q2, muatan yang dideposit atau yang disimpan itu beda jumlahnya. Ini karena dia paralel. Jadi kalau paralel, kalau kalian ingin mengingatnya, paralel ini yang sama itu adalah potensialnya. Sementara kalau seri itu yang sama adalah muatannya. Itu bedanya ya. Jadi potensialnya sama. Maksudnya apa? Potensial di antara dua plat kapasitor ini sama semua dengan potensial baterai. Kalau baterai 3 volt, di sini juga beda potensialnya 3 volt. Nah, tetapi kalau dia seri, maka yang sama adalah muatannya. Kalau di sini plus Q, maka seterusnya minus plus minus gitu. Besar muatannya. Nah, kalau mencari C ekivalen, maka kalau yang paralel ditambahkan langsung, yang seri harus 1/. Nih, ini rumus awalnya. Nah, misalnya di sini hitunglah muatan dan beda potensial pada 3 kapasitor berikut. Jadi 3 kapasitor, 2 kapasitor dipasang secara paralel, sementara 1 kapasitor dipasang seperti ini, seri dengan 2 yang paralel. Nah, sumber tegangannya ini baterai berarti karena dia arusnya searah dan besarnya adalah 12 volt. Jadi kalau kita mau tuliskan diketahui E-nya adalah 12 volt. Kemudian C1-nya 3 mikrofarad, C2 5 mikrofarad, C3 1 mikrofarad. Nah, mikro itu 10 pangkat minus 6 ya. Nah, bagaimana kita menghitung muatan dan beda potensial pada 3 kapasitor tersebut? Tentu kita nggak bisa langsung menghitung muatan di sini berapa ya, di sini Q berapa, kemudian di sini beda potensialnya berapa, nggak bisa. Kita harus sederhanakan dulu dia menjadi satu rangkaian ekivalen. Ini kalau baterainya tadi disambungkan dengan ini rangkaian ekivalen, hanya ada satu kapasitor saja. Jadi C ekivalen ya. Nah, masalahnya untuk menghitung C ekivalen, kita harus menjumlahkan 3 kapasitor ini. C1, C2, dan C3. Nah, caranya bagaimana menjumlahkan ketiganya? Ya, pakai rumus yang tadi, yang kita dapatkan tadi. Jadi, kalau dia paralel, maka dijumlahkan. Nah, yang paralel apa saja di sini? Yang paralel itu adalah C2 dan C3. Sementara yang seri adalah nanti C2 dan C3 dengan C1. Nah, kalau begitu yang paralel ini bisa dijumlahkan dulu. Nah, kalian lihat gambar yang di bawah. Ini yang paralel. C ekivalennya dijumlahkan dulu. 5 ditambah 1. Itu 5 mikrofarad ditambah 1 mikrofarad. Hasilnya adalah 6 mikrofarad. Nah, di sini C ekivalen nih. Sekarang yang awalnya paralel, sekarang sudah tinggal 1 aja. Nah, dengan yang bagian atas berarti dia seri hubungannya. Jadi kalau mau dijumlahkan berarti 1/6 ditambah 1/3 dan hasilnya adalah 2 mikrofarad. Nah, baru dari C ekivalen 2 mikrofarad ini kita bisa hitung beda potensialnya berapa. Nah, tentu di sini beda potensialnya. Ingat prinsipnya tadi, kalau di sini 12 volt, maka di sini juga 12 dan di bawahnya adalah 0. Jadi di baterai itu minus itu menunjuk pada nolnya, positif menunjuk pada positif 12. Tentu kita bisa saja menuliskan saya mau di sini min 2, di atasnya 10, boleh juga karena selisihnya kan 12 juga. Atau saya mau tuliskan bukan min 2 dan 10 Pak, tapi saya mau tuliskan di sini min 6, di bawah baterai, di atas 6. Boleh juga karena selisihnya adalah 12 volt. Nah, cuma untuk gampangnya saja kita akan menggunakan 0 dan 12 gitu. Jadi kalau menghitung kita langsung melihat selisihnya 12 volt di sini di antara plat kapasitor. Nah, kalau selisihnya 12 volt berarti muatannya bisa dihitung nih, yaitu
C dikalikan beda potensial. Nah, C-nya apa tadi? Kapasitansinya, dan kapasitansinya adalah 2 mikrofarad dikalikan beda potensialnya 12. Berarti muatan yang tersimpan adalah 24 mikrokolom gitu. Nah, 24 mikrokolom ini adalah jumlahan atau muatan yang ada di kapasitor 2 mikrofarad. Nah, kalau kita balikkan dia ke seri yang pasangan tadi, maka kita kembalikan menjadi 2 kapasitor di sini 6 mikrofarad dan 3 mikrofarad, tapi kita udah tahu muatannya berapa. Nah, di sini tadi kita ketemu muatannya 24 mikrokolom. Berarti apa namanya? Muatan yang terbagi di antara di plat kapasitor ini ya 24 mikrokolom gitu. Jadi di sini plus 24 mikrokolom, di bawahnya adalah minus 24 mikrokolom. Dan seperti itu, ini plus 24 mikrokolom, dari bawahnya adalah minus 24 mikrokolom. Jadi susunan muatannya seperti itu ya untuk plat kapasitor keping sejajar plus minus. Nah, nilainya berapa? 24 mikrokolom. Nah, hapus biar enggak bingung. Nah, kemudian ini kita balikan lagi ke rangkaian yang semula, yaitu rangkaian yang semula adalah 6 mikrofarad ini menjadi 2 rangkaian awal, 2 kapasitor awal, yaitu 5 dan 1 mikrofarad. Nah, tentu di sini yang berperan adalah beda potensialnya sama di antara 2 plat ini. Nah, kalau tadi kita sudah tahu Q-nya 24, beda potensialnya ini delta V1 bisa dihitung. Di yang 3 mikrofarad, delta V1-nya adalah Q dibagi C1. Q-nya 24 mikrokolom dibagi C1, 3 mikrofaradnya ini, yaitu ketemu 8 volt. Nah, artinya apa? Selisih di antara 2 plat kapasitor yang di atas ini adalah 8 volt gitu. Jadi, ini kalau aku hapus ya, kita besarkan di bagian yang ini. Bagian yang ini saja. Nah, 8 volt ini ada 8 volt ketemu nilainya, berarti di sini itu 12. Ini 12 ya. Tetapi di sini supaya dia 8 volt tadi itu berarti nilainya adalah 4 volt. Jadi kalian lihat kan perbedaan di antara 2 titik ini, yang di atas dan yang di bawah itu 8 volt memang. Karena kita ketemu tadi setelah menghitung bahwa delta V1 8 volt. Nah, dengan yang di bawah sini perbedaannya tentu adalah 0 volt. Jadi 4, 0. 12 ke 4, 4 ke 0. Dan balik lagi kan di sini memang 0, di sini memang 12. Nah, jadi ada 8 volt di sini, sementara di sini ada 4 volt. Nah, kalian lihat perbedaannya. Di sini tegangannya lebih besar, di bawah lebih kecil. Walaupun ketika di total selisihnya tetap 12 volt. Nah, jadinya kalau kita gambar, di sini itu tetap 12 volt tegangannya. Kemudian di bagian sini, ini 4 volt. Dan ini karena sama ya kabelnya, ini 4 volt juga, ini 4 volt juga. Sementara yang di bawah sini adalah 0, sini adalah 0. Nah, berarti selisihnya untuk plat kapasitor yang 5 mikrofarad dan 1 mikrofarad itu selisihnya adalah 4 volt semua, beda tegangannya. Dan karena beda tegangannya 4 volt, kita bisa hitung Q-nya, muatannya. Muatannya yaitu C, kapasitansinya dikalikan 4 volt, yaitu 20 mikrokolom. Dan C untuk yang Q3, yang ini, adalah C3 dikalikan delta V3 yang juga 4 volt adalah 4 mikrokolom. Jadi sekarang kita punya data muatan dan tegangan atau beda potensial di antara 2 titik. Jadi di sini kalau aku tuliskan mungkin dengan warna ini ya. Ini ada 12 volt di sini, kemudian di sini muatannya adalah untuk yang Q2 di sini ini 20 mikrokolom, sementara yang ini 4 mikrokolom. Jadi besar muatannya beda ya. Kapasitansi 5 mikrofarad bisa menyimpan muatan 20 mikrokolom. Sementara yang kapasitansi 1 mikrofarad bisa menyimpan muatan 4 mikrokolom saja. Nah, tentu jumlah muatan yang tersimpan beda tadi karena kapasitansinya pun juga beda.
Nah, kapasitansi itu tidak lain menunjuk pada jumlah muatan yang tersimpan dibagi dengan tegangannya. Nah, di sini muatannya bisa didapat, tegangannya juga bisa diketahui. Di sini adalah 4, berarti sini 4 juga ya, sama. Di sini adalah 0. 0. Jadi pas di sini 12, sini 4, sini 0. Nah, kalian melihat dalam sebuah rangkaian seperti ini, selalu ada perbedaan potensial di antara komponen-komponennya. Tapi kalau rangkaiannya cuma ada kabel, maka tidak ada perbedaan potensial yang berbeda-beda kayak gini. Jadi ini cuma kalau ada komponen elektronik aja. Nah, jadinya kalau ditanya hitunglah muatan dan beda potensial pada 3 kapasitor berikut, berarti kalian harus menghitung Q1 berapa, ini V1 berapa, Q2 berapa, V2 berapa, Q3 berapa, V3 berapa. Tapi kalian nggak bisa langsung hitung satu persatu kayak gini, tapi kalian ini sederhanakan dulu menjadi Q ekivalen, baru dihitung Q-nya berapa di sini. Kalau sudah ketemu Q-nya, balikan lagi ke yang seri, baru diteruskan kayak tadi ya. Kembali seperti langkah awal. Jadi kalau langkah awal 2 disederhanakan menjadi 1 di sini. Ini awalnya penyederhanaan ini dulu menjadi 1, kemudian penyederhanaan ini menjadi 1, dibalik nih sekarang. Diuraikan lagi menjadi 2, kemudian yang di bawah diuraikan lagi menjadi kayak gini. Nah, kalau ditanya energinya, ini juga sederhana perhitungannya. Energi di dalam kapasitor adalah setengah kapasitansinya dikalikan beda tegangan kapasitor tersebut ya, kuadrat tapi. Jadi ini mirip sekali dengan energi kinetik misalnya. Kinetik atau EK ya, setengah mv kuadrat. Jadi kalian lihat bentuknya sangat mirip. Ini kecepatan dikuadratkan. Nah, bagaimana cara menambah kemampuan sebuah kapasitor? Jadi, kapasitor yang dibahas selama ini semua isinya adalah kosong. Ini kosong nih di tengahnya, nggak ada apa-apa. Nah, untuk menambah kemampuan kapasitor, artinya meningkatkan jumlah muatan, Q ditingkatkan, sementara delta V diturunkan. Itu caranya adalah dengan memberikan bahan tertentu di tengah-tengah di antara 2 plat kapasitor. Nah, yang biasanya vakum, ruang kosong di antaranya, maka di bagian dalamnya dikasih 1 bahan. Nah, bahan ini kita sebut bahan dielektrik. Dielektrik ya. Nah, bahan dielektrik ini tidak lain dari bahan insulator, isolator lah gitu. Dia bukan konduktor ya di sini. Bahannya adalah isolator. Nah, ini yang bahan dielektrik ya, warna kuning. Di antara 2 plat kapasitor yang plat ini masing-masing bermuatan positif dan negatif. Nah, apa fungsinya menambahkan bahan? Untuk meningkatkan kapasitansinya. Jadi tujuan utama adalah kapasitansi sebuah kapasitor ingin ditingkatkan. Nah, caranya kita kita tambahkan bahan dielektrik. Nah, apa yang terjadi pada bahan dielektrik? Ingat, bahan isolator di dalamnya ada molekul-molekul, dan molekul itu ketika berada di antara 2 plat kapasitor, ini yang sebelah kiri tadi, di antara 2 plat kapasitor, tentu di antara 2 plat kapasitor ini ada medan listrik kan, karena positif dan negatif. Nah, ini medan listriknya digambarkan ke arah kiri. Nah, otomatis molekulnya akan berusaha mensejajarkan arahnya, muatan positif dan negatifnya. Memang tidak berpindah, jadi ini nggak berpindah ke sini. Dia tetap di tempatnya karena ini isolator, tetapi dia akan mencoba menyearahkan muatan positif dan negatifnya sesuai dengan arah medan listrik. Nah, karena dia disearahkan, maka di bagian, mungkin lihat gambar yang di bawah ya, di sisi kiri dan kanan dari bahan ini nih akan terkumpul net atau terkumpul muatan positif, di sini terkumpul muatan negatif. Nah, sehingga ini muatan yang terinduksi ya. Nah, sehingga di dalam plat kapasitor ini itu akan muncul juga medan listrik induksi, ini yang arahnya ke sini nih. Dan medan listrik induksi ini melawan dari medan listrik yang di antara 2 plat kapasitor yang arahnya ke kiri tadi. Jadi ini plat
kapasitor, punya medan listrik arahnya ke kiri, tapi di dalam bahan isolator dia dilawan dengan arah ke kanan. Nah, akibatnya apa? E-nya akan turun. Jadi nilai dari medan listriknya akan turun, dan kalau nilai medan listriknya turun, tentu kapasitansinya naik. Nah, hubungannya bagaimana? Jadi setiap bahan dielektrik itu punya yang namanya konstanta dielektrik ya. Dan konstanta dielektrik ini kappa, bacanya simbolnya adalah K dengan sedikit melengkungnya. Ini kappa. Nah, kappa bisa dihitung dari kalau dia vakum E0 dibagi dengan E. Jadi medan listrik di antara dua plat kapasitor jika vakum itu adalah E0, tetapi jika diisi satu bahan isolator atau bahan dielektrik tadi nilainya adalah E, berkurang. Nah, rasio keduanya ini adalah konstanta dielektrik. Jadinya kalau bahannya itu tidak ada atau vakum ya, ini tabel di sebelah kanan, berarti satu konstanta dielektriknya. Nah, tetapi kalau udara, ini udara biasa nih, tekanan 1 atmosfer, maka konstanta dielektriknya berubah dari 1,0006. Nah, tergantung jenis bahannya ya, dan biasanya sebuah kapasitor yang komponen elektronik tadi di dalamnya bisa macam-macam, tergantung kapasitansi yang diinginkan. Nah, misalnya ingin yang lebih besar kapasitansinya, maka tentu pilih bahan yang konstanta dielektriknya juga lebih besar. Kenapa? Karena hubungannya seperti ini yang di bagian bawah ini. Jadi kapasitor itu bisa dirubah kapasitansinya, awalnya C0 menjadi C. Kalau di dalam atau di antara dua plat kapasitornya ditambahkan satu bahan dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik kappa. Nah, ini misalnya satu bahan strontium titanate, ini 300 konstanta dielektriknya, dan ini nggak punya satuan ya, karena dia tadi dibagi antara medan listrik E0 dibagi E. 300 berarti 300 kali lipat perubahan kapasitansinya kalau ditambahkan bahan strontium titanate di dalam ini, di antara dua plat kapasitor tadi. Jadi ini sebuah kenaikan yang cukup besar ya. Nah, di mana sih kita pakai kapasitor seperti ini? Kita biasanya di rangkaian elektronik itu atau di sebuah baterai juga baterai, atau di rangkaian elektronik ini pasti ada, atau di rangkaian lampu LED yang biasanya kita pakai itu juga ada kapasitornya di sana. Jadi macam-macam ya, semua dipakai. Nah, tergantung nanti kebutuhannya berapa kapasitansinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jadi tentu nanti ada banyak soal yang terkait ini. Cuman mungkin aku pikir kalau sempat nanti aku kasih video aja rekaman, kalian bisa tonton penyelesaian soalnya satu persatu di sana. Dan biasanya soalnya itu yang paling banyak adalah yang ini nih, bagian yang nomor 5 ini, penyederhanaan rangkaian kapasitor. Kemudian nanti dengan kalau kapasitornya ada berbagai macam bahan dielektrik, nanti delta V-nya akan berubah atau kapasitansinya akan berubah dengan kappa yang diberikan. Jadi dua bagian ini nanti yang paling sering muncul dan pasti ada biasanya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan sampai di sini. Rekamannya bisa kalian tonton, yang belum bisa ikut nanti tonton di rekaman YouTube-nya saja. Oke, tidak ada. Kalau begitu aku tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.